Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat walafiat. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema 7. Subtemanya yaitu keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pernahkah kamu melihat orang yang berbeda bahasa ataupun ciri fisik lainnya denganmu? Perbedaan tersebut mungkin saja terjadi karena Indonesia memiliki keragaman suku bangsa. Apa sih suku bangsa? Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaannya. Perbedaan suku bangsa dapat dilihat dari yang pertama, tipe fisik seperti warna kulit dan rambut. Kedua, bahasa yang dipergunakan, misalnya bahasa Batak digunakan oleh orang suku Batak di Sumatera Utara. Bahasa Jawa digunakan oleh suku Jawa dan bahasa Madura digunakan oleh suku Madura. Ketiga, adat istiadat, misalnya pakaian adat. Ada pakaian adat tiap daerah-daerah atau tiap suku itu beda-beda. Antara suku Jawa dan suku Melayu berbeda. Upacara pernikahan sesuai dengan adat dan wilayah dan suku masing-masing daerah. Keempat, kesenian daerah. Misalnya tari saman dari Aceh, kecak dari Bali. Kelima adalah kekerabatan. Misalnya patrilineal, sistem keturunan menurut garis ayah, dan matrilineal, sistem keturunan menurut garis ibu. Matrilineal biasanya digunakan oleh orang-orang Minangkabau contohnya. Keenam adalah batasan fisik lingkungan. Misalnya Baduy dalam dan Baduy luar gitu ya. Baduy luar itu sudah berbaur dengan budaya-budaya dari luar. Sedangkan Baduy dalam belum tersentuh budaya-budaya dari luar Baduy. Sehingga masih tradisional dan sangat memegang teguh adat istiadat. Nah, kita akan belajar mengenai gagasan utama. Gagasan utama merupakan pikiran, ide, ataupun gagasan yang mendasari inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Bagaimana sih langkah-langkah untuk menemukan pokok pikiran? Yang pertama, kita tentunya harus membaca keseluruhan kalimat dalam paragraf. Yang kedua, kita harus menandai inti pembahasan di kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Kemudian yang ketiga adalah kita menandai pokok pikiran yang terdapat di awal atau akhir, bisa juga di awal dan akhir paragrafnya. Kita akan belajar bagaimana cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi, yang pertama adalah kita harus membaca keseluruhan dari paragraf tersebut. Setelah kita baca dari paragraf tersebut, dapat kita simpulkan bahwa inti dari paragraf tersebut adalah membahas mengenai bangsa Indonesia yang kaya akan seni dan budaya. Berarti inti tersebut ada di awal paragraf, yaitu berbunyi bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat kaya akan seni dan budaya. Sedangkan kalimat-kalimat berikutnya itu merupakan gagasan pendukung atau kalimat pendukung yang mendukung gagasan pokok. Kita akan belajar mengenai gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada suatu benda.
Selain mempengaruhi benda, gaya juga mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Mempengaruhi berbagai aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Beberapa pengaruh gaya diantaranya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, plastisin yang awalnya berbentuk kotak dapat diubah menjadi berbagai bentuk. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, saat membelokkan setang sepeda, maka arah sepeda akan berubah. Gaya dapat menggerakkan benda diam. Contohnya, meja akan bergeser jika kita dorong. Gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya, sepeda yang sedang bergerak akan berhenti jika direm. Gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya, saat kamu menaiki sepeda dan kamu kayuh dengan cepat, maka sepeda akan melaju dengan cepat pula. Gaya dapat mempengaruhi keadaan benda di dalam air. Di dalam air terdapat suatu gaya yang disebut gaya tekan ke atas yang mempengaruhi posisi benda. Di alam semesta ada berbagai macam gaya. Contohnya gaya gravitasi, gaya gesekan, gaya magnet, gaya otot, dan gaya listrik. Gaya gravitasi adalah gaya tarik suatu benda terhadap benda lain yang disebabkan oleh massa benda tersebut. Gaya gravitasi bumi dapat diartikan sebagai gaya tarik bumi. Tanpa adanya gaya gravitasi bumi, semua benda yang ada di bumi akan melayang-layang di udara. Gaya gesekan adalah gaya yang bekerja pada permukaan dua benda yang bersentuhan. Contohnya, saat mengerem sepeda, kamu memberikan gaya gesekan pada ban sepeda. Gaya magnet. Gaya magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda tertentu. Gaya tarik inilah yang dikenal sebagai gaya magnet. Gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Contohnya, gaya otot adalah pada saat kita menarik atau mendorong meja. Gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang terjadi karena aliran muatan listrik. Aliran muatan listrik ini ditimbulkan oleh sumber energi listrik. Contohnya, gaya listrik adalah bergeraknya kipas angin karena dihubungkan dengan sumber energi listrik. Kita akan belajar mengenai not balok. Dalam seni musik, nada diwujudkan dengan not angka dan not balok. Not berguna untuk menunjukkan bunyi nada. Susunan tinggi rendah nada disebut tangga nada. Bentuk dan nilai not pada not balok dalam birama perempatan dijelaskan sebagai not yang berbentuk bulat kosong dinamakan not penuh, nilainya 4 ketukan. Not yang berbentuk bulat kosong bertangkai dinamakan not setengah, nilainya 2 ketukan. Not yang berbentuk bulat berisi bertangkai dinamakan not seperempat, nilainya 1 ketukan. Not yang berbentuk bulat berisi bertangkai dan berbendera 1 dinamakan not seperdelapan, nilainya setengah ketukan. Not yang berbentuk bulat berisi bertangkai dan berbendera 2 dinamakan not seper-16, nilainya seperempat ketukan. Selanjutnya, kita akan berlatih bernyanyi lagu daerah yang berasal dari Papua yang berjudul Apuse.
kira cukup sampai di sini. Untuk tugasnya, kalian menyanyikan lagu Apuse di video dan videonya dikirim melalui Google Classroom atau WA. Jangan lupa tetap semangat belajar walaupun kita dalam kondisi PJJ. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.